ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib musola al-amanah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bisa menunaikan salat maghrib secara berjamaah, dan kita bisa duduk di sini untuk menunggu datangnya waktu isya dan menambah ilmu yang semoga bermanfaat bagi kehidupan kita dunia maupun akhirat. Sholawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Bapak sekalian, 2 pertemuan yang lalu kita berbicara tentang hakikat pembersihan jiwa, hakikat kebersihan jiwa. 2 hal yang perlu saya sampaikan, saya ingatkan kembali, bahwa untuk bisa membersihkan jiwa kita itu tidak cukup dengan usaha, tetapi juga dengan doa mohon karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang di sana dikisahkan bagaimana Umar ibnul Khattab, Abu Bakar Siddiq itu sempat mengancam kepada budaknya, besok enggak saya tolong lagi. Kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu doa. Orang sekaliber Abu Bakar Siddiq saja bisa terpleset hatinya, apalagi kita, gitu kan? Kemudian yang kedua, kita di pertemuan berikutnya kita sudah membahas juga bagaimana kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala itu ternyata bisa memicu penyakit hati seperti ujub, bangga terhadap dirinya, sombong itu menolak kebenaran dan menyalahkan orang lain, merendahkan orang lain, gitu ya. Nah, itu 2 pertemuan terakhir, gitu ya. Jadi kita perlu membersihkan jiwa kita dengan memperbaiki syahadat kita, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita, pemberi rezeki kita, pengatur kita. Jadi kekayaan kita itu enggak perlu dibanggakan, karena itu hanya pemberian Allah, tinggal ambil habis. Ya, kegantengan kita itu pemberian dari Allah, giginya diambil ompong, gitu kan. Selesai kita, dan di sana terjadi hubungan yang jelas antara akidah dengan akhlak. Ya, jadi akidah, syariah, akhlak itu tidak bisa dilepaskan. Itu 2 pertemuan. Tetapi sebelum 2 pertemuan itu kita sempat membahas bagaimana sarana-sarana untuk membersihkan jiwa kita. Pada waktu itu kita bahas sholat, kita sempat bahas zakat, sempat kita bahas. Nah, agar tidak monoton, Pak, karena kalau kalau ngajinya terus-terusan itu nanti bosan ya. Saya ini mau balik lagi, mengingatkan lagi tentang sholat. Jadi sebenarnya bahasan sholat juga belum selesai, masih panjang. Dan PR kita bersama itu memang menjadikan sholat itu khusyuk, ya Pak ya. Ini saya itu tadi itu tergoda sholat saya itu, gak kuat
khusyuk Pak. Ya biasa nggak khusyuk itu, tapi itu tadi itu tuh saya kok nggak khusyuk itu mau kesini. Saya pikir tadi ngaji apa ya? Gitu. Memikirkan ngaji itu juga menggoda sholat Pak. Ya kan Pak ya? Menimbulkan ketidakhusyukan sholat. Jadi jangan pikir nanti Pak Ustadz itu pasti khusyuk sholatnya. Jangan-jangan Pak Ustadznya sedang mikir, nanti saya ngajar apa ya? Gitu kan. Bapak sekalian, saya sudah berusaha mengamalkan juga nih cerita tentang buku ini, sehingga ketika tadi saya dapat WA dari Pak Ustadz, saya jadi inget-inget nyari catatan saya catat Pak, di laptop saya catat. Ya, oh ya kemarin mengajar tentang ini, gitu kan? Nanti saya mengajarkan apa, belajar apa? Oh ini jadi saya sudah melakukan mitigasi, mencegah ojo pikiranku mikir mau ngaji apa gitu kan. Karena tadi selepas asar juga di rumah ada teman-teman yang belajar ngaji di rumah, dan materinya kan beda, nggak sama gitu. Nah, saya akan kembali kepada sholat. Salah satu problem kita adalah bagaimana sholat kita tidak khusyuk. Di dalam salah satu bab di buku ini, Syekh Said Hawa ketika menerangkan tentang Ihya Ulumuddin, ada salah satu bagian pasal yang beliau mengatakan obat yang bermanfaat dalam menghadirkan hati. Nah, kita coba ini 2 lembar barangkali ya, mungkin 2 lembar, 30 menit, moga-moga cukup ya. Agak panjang ceritanya, jamnya kayaknya isanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah bahwa orang mukmin harus mengagungkan Allah, takut kepadanya, berharap darinya, dan malu dengan berbagai kekurangan dirinya. Ya. Mengagungkan Allah, takut, roja, dan malu. Di samping keimanannya, hendaklah kondisi-kondisi tersebut tidak terlepas dari dirinya. Jadi iman itu harus tetap melekat. Setelah iman itu mengagungkan Allah, takut kepada Allah, berharap dari Allah, dan malu itu tetap harus selalu ada. Malu, wong kita itu dikasih rezeki banyak banget gitu ya. Rezeki kita itu banyak banget, tidak terhitung, tetapi kita sering merasa kurang. Jadi kita harusnya malu kepada Allah gitu ya. Yang sering kali kita menjadi lupa itu kita menyamakan antara rezeki dengan gaji, menyamakan rezeki dengan uang. Itu yang sering salah kita Pak. Tapi ternyata rezeki itu gak seperti itu gitu ya Pak ya. Rezeki itu ternyata tidak sama seperti itu. Saya selalu teringat ceritanya Ustadz Salim Villa, orang Jogja itu, yang lucu tapi lucunya intelektual gitu. Dia menggambarkan, mencontohkan ketika dia naik pesawat Garuda, duduk di bisnis, sampingnya duduknya di kursi bisnis kan, di depan itu. Garuda itu kan terpisah tuh, 4 baris atau 3 baris depan kan untuk bisnis yang bayarnya 2 kali lipat atau 3 kali lipat gitu ya. Kalau saya bisnis itu dapat bonus gitu ya. Sesekali kok dapat ya Pak, Bapak dapat fasilitas nih. Loh, aku belinya ekonomi, nggak apa-apa. Pernah menikmati di situ karena apa? Nggak tahu kenapa kok pramugarinya minta saya sama teman saya suruh duduk di situ. Enak gitu, dilayani khusus gitu. Nah, Ustaz Salim mengatakan, saya duduk di situ, samping saya adalah direktur BUMN. Ketika kemudian disuguhi makanan gitu, wah makanannya enak-enak, jadi saya makan gitu. Tetangga samping saya itu cuma liatin saja. Saya apa saja saya makan, tetangga saya minumnya cuma air putih saja. Terus dia cerita, kenapa? Kok lihat seperti itu Pak? Iya Dik, sampan niku dulu kok untung banget, apa saja boleh dimakan. Saya duduk di sini enak, mau makan yang asin takut darah tinggi saya kambuh. Mau makan yang warnanya hijau takut asam urat saya kambuh. Mau minum jus yang enak itu saya takut gula darah saya naik gitu. Jadi bukan hanya uang Pak, makanan di depannya saja itu belum jadi rezeki. Ya kan?
Kita sering lupa itu. Tadi yang Ustaz Syarif bilang, lah saya datang dibayari sama jamaah itu makan enak banget katanya begitu. Betapa kita seringkali malu. Ya Allah, rezekiku banyak banget gitu kan. Tetapi kadang-kadang aku lupa gitu kan. Ya. Allah karuniakan kepada saya kemarin untuk bisa mensyukuri nikmatnya bisa jalan, Pak. Kan? Jadi bapak-bapak kan enggak ya? Saya 2 bulan itu diberi oleh Allah pelajaran, coba rasakan nikmatnya jalan. Bapak sekarang bangun tidur, jalan kaki ke kamar mandi, itu rezeki, Pak. Saya 2 bulan di atas tempat tidur. Ketika mau ke kamar mandi 1 bulan itu sakitnya luar biasa kaki saya. Dan sekarang saya sudah menikmati rezeki itu, ya Allah. Saya turun dari tempat tidur langsung ke kamar mandi, sekarang sudah bebas, itu rezeki, Pak. Tidak semua kita punya. Ya. Jadi kita perlu malu kepada Allah betapa kita itu kurang syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun kekuatan keadaan tersebut tergantung pada kekuatan keyakinannya, tetapi lenyapnya keadaan tersebut dalam sholat tidak punya sebab lain selain karena berpencarnya pikiran, liarnya perhatian, ketidakhadiran hati dalam munajat, dan kelalaian dalam sholat. Ini tadi kan di bab-bab sebelumnya kita sebenarnya sempat bahas bahwa ketika sholat itu harus ada rasa rojak, berharap ya Allah moga-moga sholatku engkau terima sehingga khusyuk. Ada takut ya Allah jangan sampai sholatku tidak diterima sehingga sholatnya khusyuk. Nah, rasa takut, rasa harap tadi itu salah satu penggodanya karena pikiran kita liar kemana-mana. Tidak ada hal yang menjadikan seseorang melalaikan sholatnya kecuali lintasan-lintasan pikiran yang datang dan menyibukkan. Apa tadi, Pak? Lintasan pikiran yang menyibukkan. Saya tadi lintasan pikiran, aku kemarin ngajar apa ya? Pikiran, Pak, itu pikiran yang positif, Pak ya. Aku mau ngajar, Pak. Pikirannya positif itu. Kadang-kadang lintasan pikiran kita yang negatif toh. Yang positif aja nggak sholat, apalagi yang negatif. Masya Allah, kita selalu berkejar-kejaran antara hawa nafsu, setan, godaan itu selalu berkejaran. Jadi memang harus kita senantiasa mengulang pelajaran-pelajaran ini. Karena tadi berasal dari lintasan-lintasan pikiran. Karena itu obat untuk menghadirkan hati adalah mengusir lintasan pikiran tersebut. Sementara itu sesuatu tidak dapat diusir kecuali dengan mengusir sebab-sebabnya. Hendaklah Anda mengetahui sebab dan timbulnya lintasan tersebut. Bisa jadi sebab tersebut berupa perkara eksternal atau perkara batin yang bersifat internal. Yang mengganggu sholat kita itu lintasan pikiran. Lintasan pikiran kita itu timbul karena ada penyebabnya. Sebabnya ini bisa dari eksternal, dari luar kepala kita, dan bisa juga dari internal kita, sifatnya batin. Ya, kalau digambar sebenarnya enak tuh, Pak. Jadi dipetakan gitu kan, nggak pakai papan tulis gitu kan, papan tulis dipetakan. Nah, Bapak sekalian, mari kita lihat. Memang sumbernya ini dari dua nih yang mengganggu sholat kita itu, gitu ya. Yang mengganggu sholat itu, lintasan pikiran itu berasal dari dua hal, yaitu perkara yang sifatnya eksternal dari luar dan internal. Astagfirullahaladzim. Sebab eksternal yang tertangkap oleh pendengaran atau nampak oleh penglihatan kadang menarik perhatian utama hingga terbawa dan hanyut kepadanya, kemudian pikiran pun terseret kepada hal-hal lainnya secara berantai. Penglihatan tersebut menjadi sebab untuk memikirkan, kemudian sebagian pikiran itu menjadi sebab bagi sebagian yang lain. Jadi dari eksternal itu tertangkap oleh pendengaran atau penglihatan, telinga kita dan mata kita.
saya nggak tahu bagaimana mata kita, ya, bagaimana mata kita. Kebetulan TV saya sudah nonaktif berapa tahun itu, jadi saya nggak bisa menceritakan itu. Tapi saya membayangkan ketika ibu-ibu di rumah itu nggak sholat jamaah di masjid, ya, ibu bukan di rumah. Sebelum sholat itu dia nonton sinetron gitu, matanya kan lihat itu. Katanya sekarang ada sinetron Ikatan Cinta, sinetron Layangan Putus atau apa gitu, ya. Saya suka melihat judul berita gitu di internet, tapi nggak tahu cerita pastinya seperti apa. Kalau misalnya kemudian sebelum sholat isya katakan ini sekarang nih mestinya jam ini nih, saya nggak tahu ada sinetron nggak nih. Misalnya jam segini ini sedang ada sinetron, terus ibu-ibu itu nonton gitu. Kemudian begitu dengar azan isya dia matikan TV, atau malah nggak dimatikan gitu, terus dia sholat wudhu. Ini godaannya luar biasa, tantangannya luar biasa. Jangan-jangan ketika sholat itu lintasan mata tadi masih ingat itu. Tadi apa ya TV-nya gitu kan. Dan mungkin juga pikiran membayangkan ini nanti ceritanya jadi seperti apa gitu kan. Setelah ini apa? Betapa penglihatan kita ini memang akan bisa mengganggu. Penglihatan tersebut menjadi sebab untuk memikirkan, kemudian sebagian pikiran itu menjadi sebab bagi sebagian lain. Siapa yang kuat niatnya dan tinggi himmahnya, maka apa yang terjadi pada panca inderanya tidak akan membuatnya lalai. Tetapi orang yang lemah pasti pikirannya akan terpencar. Ini kalau orang yang kuat, maka dia akan bisa kembali konsentrasi. Kalau orang yang pikirannya keyakinannya lemah, itu akan susah untuk kembali konsentrasi. Syekh Said Hawa. Kalau kondisi seperti itu, pokoknya kita udah mendengar ya, contoh mendengar hal yang hak seperti monak ya, kalau kita sebut kita kasih ketika merupakan suka menggunakan imam itu suara luar, kenceng kan suaranya kan sampai ke musola. Karena kita sebagai imam atau sebagai makmum agak tergoda juga maksudnya terbagi dua pada saat ikut sholat musola malam itu. Nah posisi-posisi itu kan berarti secara rohani kita pada saat kita langsung fokus lagi gitu ya. Ya, jadi kalau ini berarti Pak. Iya. Iya, terus terang. Tapi sekarang sudah di administrasi sudah dari sana ya. Kadang lebih kenceng Kadang lebih kadang ini kan yang lupa. ngatur itu sering lupa. akhirnya keluar. Jadi saya kebetulan, ya mungkin saya juga mengulangi lagi ya. Kalau mengulangi, mohon maaf Pak ya, namanya usia gitu. Cerita di mana-mana. Dulu tahun 2012 itu kantor saya itu di depan Gambir, pas Jalan Batu, Gang Batu. Sekarang jadi kantor Bareskrim. Dulu asalnya gedung Humpus itu, terus disita jadi kantor pajak. Samping kantor saya itu kantor polisi militer, sampingnya lagi itu PLN, kantor PLN. Di PLN itu ada masjid, memang masjid. Kalau kantor saya itu ruangan aula yang saya jadikan sebagai tempat. Kenapa saya jadikan? Karena saya ketua masjidnya di sana. Jadi namanya juga bukan masjid, tapi bengkel rohaninya punya. Nah saya kadang-kadang jadi imam. Saya jadi imam maghrib Pak. Kan ada saat keras, ada saat diam tuh. Ketika rakaat ketiga kan saya diam. Saya sedang ruku. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah dari sebelah Pak. Itu benar-benar terjadi. Jadi memang ini perlu kita bicarakan dengan dengan sesi kepala dingin. Sejauh mana pengaruhnya. Kalau saya merasakan pengaruh itu. Dan sepertinya teman-teman juga dan di sini ketika sholat tarawih saya merasa itu. Wah, sudah rakaat ke duluan sono nih saya terlambat nih.
Jadi ya nanti kita kita perlu pikirkan kita tetanggaan gitu ya. Dan itu sebenarnya lebih, kita tidak berbicara masalah bagaimana secara fikih masalah suara luar dan dalam, tapi kita cari maslahatnya seperti apa. Termasuk kemaslahatannya adalah ketika sholat barangkali kemudian jamaah dari masjid yang lain ada gangguan tadi. Ya kalau sholat tarawih bener itu bisa jadi menggoda itu. Waduh, ini kenapa masih harus 10 rakaat lagi? Sebelah tinggal 3 gitu. Oke, nanti dibicarakan ini dengan Pak Zainuddin. Pak bingung juga Pak. Iya. Kalau surah yang satu menyarankan, yang satunya begini, satunya kurang tahu kan. Oke, kita lanjutkan Bapak sekalian. Itu tadi penglihatan kita. Kalau misalnya memang orangnya kuat, insya Allah sanggup. Tetapi ketika orangnya keyakinannya tidak cukup kuat, maka akan mudah tergoda. Saya tidak membayangkan kalau Syekh Sayyid Hawa atau Imam Al-Ghazali itu hidup di zaman kita. Syekh Sayyid Hawa itu kan sekitar tahun 1940-an. Imam Al-Ghazali abad ke-7. Kan belum ada TV. Saya nggak bayangin gimana beliau itu nanti bercerita di kitabnya gitu. Seandainya hidup zaman ini, jangan-jangan contohnya itu ya misalnya acara sinetron, acara TikTok, kemudian YouTube gitu. Mungkin disebutin itu, karena sekarang yang terjadi lintasan-lintasan mata kita itu godaannya luar biasa banyaknya. Ya. Jadi Bapak jangan Bapak perlu berbesar hati kalau kita sekarang sholatnya kalah khusyuk dengan jamnya Imam Al-Ghazali, karena Pak godaannya beda gitu kan. Karena bukan tahu bulat. Kalau sekarang kita sholat tahu bulat. Itu godaan telinga. Gitu kan. Oke, kita lanjutkan Bapak sekalian. Terapinya adalah memutuskan sebab tersebut dengan menundukkan pandangan, sholat di ruangan yang gelap, tidak meletakkan sesuatu di hadapannya agar tidak mengganggu konsentrasinya, mendekat ke dinding pada waktu sholat agar jangkauan pandangan tidak terlalu luas, menghindari sholat di jalanan umum atau di tempat yang penuh dekorasi atau di atas hamparan yang penuh gambar. Oleh karena itu para ahli ibadah biasanya melakukan ibadah di ruang kecil agar lebih konsentrasi. Bahkan sebagian mereka menundukkan pandangan, tidak melampaui tempat sujud. Mereka berpendapat bahwa orang yang sempurna sholatnya adalah orang yang sholat tanpa mengetahui orang yang ada di sebelah kanan kirinya. Ibnu Umar tidak pernah meletakkan mushaf atau pedang di tempat sholat, bahkan bila ditemukan tulisan segera dihapusnya. Oke, ini obatnya tadi, ya. Jadi karena penyakitnya itu mata kita melihat, gitu ya, maka disarankan oleh Syekh Sayyid Hawa, ya tundukkan pandangan, jangan kemana-mana. Itu yang paling mudah. Hal yang berikutnya adalah misalnya sholat sendiri di tempat sepi. Tentu ini ketika konteksnya sholat sunnah. Kalau sholat jamaah tetap bersama-sama. Sholat di tempat yang gelap agar tidak melihat yang lainnya. Ya, ini disarankan seperti itu, ruang gelap. Tidak meletakkan sesuatu di hadapannya agar tidak mengganggu konsentrasinya. Tidak meletakkan sesuatu di depannya yang mengganggu konsentrasinya. Kenapa? HP depan itu. Tapi jangan-jangan meletakkan HP di depan, kalau dimatikan itu bikin kusuk. Kalau nggak kusuk takut hilang gitu. Malah nggak kusuk. Saya tadi Mbak bawa motor, itu saya bawa kunci, Pak. Saya kunci. Saya nggak tahu, anak saya itu agak apa namanya, anaknya agak lupa, anaknya tertib. Anak saya nomor 2 itu tertib anaknya. Motor dua-duanya dibelikan kunci apa namanya? Kunci stang itu, kunci apa namanya? Nah saya itu sebenarnya berpikir, ngapain juga sih dikunci-kunci gitu ya. Tetapi belakangan setelah ada motor pada hilang nih, di sana hilang,
Di sini dinilai juga ya. Innalillah. Ketika ada motor hilang itu, kemudian saya merasa anak saya ini ternyata benar. Jadi sekarang saya sholat di Masjid Al-Ghuraba. Itu saya kunci Pak. Ya sudah, walaupun potensinya kecil gitu ya. Potensinya kecil. Ya sudah, saya kunci karena sudah dibeli sama anak saya kunci. Dan saya merasa lebih tenang. Jadi memang hal-hal yang bisa mengganggu kita coba hilangkan. Jadi bapak-bapak besok kalau ke Masjid ke Al-Ghuraba kemana bawa motor, itu kunci itu bisa menghilangkan gangguan kekhusyuan. Ya kan Pak ya? Ya. Nah, yang saya khawatir nih Pak, ini nanti 3 tahun lagi, tahun 2024, bulan Januari, itu bapak-bapak nanti di depannya ada orang sholat, coblos nomor. Ini nanti perlu kita berpikir ya, kalau sholat di masjid jangan menggunakan kaos coblos. Kenapa? Mengganggu yang di belakangnya gitu kan. Ya, lanjutkan misalnya gitu ya. Besok ini ya ada pilihan ketua RW, kemudian pilih RW saya misalnya gitu. Ini bisa mengganggu sholat ya. Mendekat ke dinding, menghindari sholat di jalanan umum. Menghindari sholat di jalanan umum. Ya kalau di sini kita sepertinya enggak ya, tapi di tempat-tempat lain sholat di jalan umum itu seringkali dilakukan. Kalau di Indonesia mungkin ketika sholat Jumat, kalau di Mekah itu di jalan ya banyak. Kalau di Madinah kayaknya nggak begitu banyak ya, yang banyak kalau yang di Mekah. Nah mereka ketika sholat di umum itu potensi gangguannya tentu lebih besar. Oke, ini yang eksternal Pak, bukan dari diri kita, penglihatan kita, pendengaran kita gitu ya. Wis nek sampean seneng nonton sinetron, sadurunge salat maghrib aja nonton sinetron. Ndak mikiri sinetron. Namun nonton nanti kalau udah selesai salat Isya. Tapi saya khawatir juga salat Isya mikirin aku mau nonton TV gitu kan. Susah juga. Oke Pak, itu yang sifatnya dari eksternal. Kita kemudian masuk kepada berikutnya. Sedangkan sebab-sebab batiniah itu lebih berat. Tadi sifatnya eksternal, ini yang internal, yang sifatnya dari dalam diri kita. Siapa yang memiliki berbagai obsesi duniawi, maka pikirannya tidak terbatas pada satu aspek saja, tetapi berkeliaran dari satu aspek ke aspek yang lain, sehingga menundukkan pandangan tidak lagi berguna baginya. Karena apa yang telah bersemayam di dalam hati sebelumnya telah cukup menyibukkannya. Coba ya Pak ya, ini lebih berat, lebih susah karena letaknya di pikiran kita. Disebutkan ini sama saya bahwa kalau dunia sudah masuk ke dalam dirinya kan jadinya Pak. Misalnya ya Pak ya, misalnya saya membayangkan seorang pengusaha ini bapaknya pengusaha ini, bukan nyindir Bapak ya Pak ya, atau pegawai negeri lah kayak saya lah gitu. Ntar nyindir yang pengusaha, pegawai negeri, karyawan kayak saya misalnya, orang karyawan seperti saya. Dunia ini sudah mengikat saya, sudah merusak saya misalnya begitu. Sehingga pikiran saya selalu berpikir masalah dunia saya. Maka kalau seorang karyawan kemudian berpikir bagaimana prestasi saya harus naik, semester depan grade saya harus naik. Kalau teman-teman mungkin produksi saya semester depan harus naik. Mikirin bagaimana target tercapai, bagaimana produksi meningkat. Kalau itu sudah masuk ke dalam pikirannya, matanya melihat apapun, pikirannya larinya ke sana. Kalau orang kemudian
karena dunianya, misalnya dunia yang setiap saat berurusan dengan kenaikan harga saham, penurunan nilai devisa gitu. Sholat pun yang dipikir adalah waduh, itu saham itu turunnya. Ada pemecatan direktur apa kemarin? Hulu Migas atau apa gitu. Waduh, harga sahamnya turun, sahamku turun. Karena apa? Karena di pikirannya mikirin masalah kenaikan grade, kenaikan harga saham, kenaikan apalagi yang terkait dengan dunianya. Apa yang di depannya itu tidak mengganggu, tapi pikiran itu bisa terganggu. Kita berbisnis, bisnis kita besok ini akan naik atau turun, itu adanya di pikiran kita. Barangnya udah kelihatan kok, tapi tetap bisa mengganggu kita. Terapi orang ini adalah menarik jiwanya dengan paksa untuk memahami apa yang dibacanya dalam sholat dan membuatnya sibuk dengannya dan melupakan hal lainnya. Hal lain yang akan membantunya melakukan hal tersebut adalah mempersiapkan diri sebelum takbiratul ihram dengan menyegarkan jiwa melalui ikatan akan akhirat, posisi munajat dan urgensi berdiri di hadapan Allah yang maha benar, yang maha melihat. Yang pertama, karena pikiran kita itu tertarik oleh masalah dunia, maka mencoba menghilangkannya adalah pikiran kita memikirkan yang dibaca. Kalau bisa ngerti artinya ya sama artinya. Kalau nggak ngerti artinya ya menghafalnya itu bukan hafal mulut tapi hafal pikirannya. Ketika maghrib kita baca qul ya ayyuhal kafir, gak usah panjang-panjang, cukup al-kafirun, biar pikirannya gak terlalu kemana-mana. Diingat, waduh kok mikirin bisnis ini. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang-orang yang kafir. Pikirannya mikir iki artinya apa? Sehingga bukan mikir bisnisnya. Menarik pikirannya secara paksa agar urusan dunianya itu berpindah jadi mikirin iki Al-Qur'an iki seperti apa. Perjuangan. Teman-teman yang hafiz Quran, yang hafal Al-Qur'an, hafalannya banyak, apakah mereka kemudian pasti bebas dari ini? Enggak juga, karena mereka hafalan Al-Quran kan hafal, kadang-kadang ketika membaca tidak memikirkan artinya. Kemudian mempersiapkan diri sebelum takbiratul ihram dengan menyegarkan jiwa melalui ingatan akan akhirat. Jadi kalau kita memiliki kesempatan untuk bisa datang lebih awal, sholat tahiyatul masjid atau sholat qobliyah itu menjadi pemanasan kita dan akan menjadi obat yang mujarab ketika antara sholat kita dengan sholat wajib itu kita mengingat, ya Allah, saya mau menghadap Allah. Hilangkanlah pikiran-pikiran duniawi saya ini, ya Allah. Saya mau sholat, saya ingin sholat saya diterima. Jadi memang pikiran kita siapkan dari sebelum sholat. Kalau nggak sempat datang duluan, ketika kita berjalan dari rumah ke masjid itu, ya Allah, aku mau sholat,
aku lupakan tadi bisnis itu. Dagangku mau saya lupakan, ya Allah tolong bantu aku melupakan dagangku selama aku sholat gitu. Baru sholat nanti bisa diingat kembali. Jadi lintasan pikiran kita sudah berperang itu sebelum sholat. Melalui ingatan akhirat, posisi munajat dan urgensi pentingnya berdiri di hadapan Allah yang Maha Melihat, menyadari ya Allah, ini penting banget, aku sehari ini hanya akan sholat 5 kali kok. Ya Allah, bantu aku untuk khusyuk. Aku hanya akan, kalau ini lewat aku nggak khusyuk, hanya tinggal 4. Karena sehari hanya 5 kali sholat wajib. Ini persiapan kita minta kepada Allah bantuan agar pikiran gangguan-gangguan dunia kita itu bisa kita hilangkan pas mau sholat. Dan ini sholat yang saya hanya sebagian dari 5 kali itu, ini akan harus menjadi sholat yang khusyuk gitu. Dunia harus kita harus hilang dari pikiran saya ya Allah, itu karena begitu. Nah, Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Utsman bin Tolha, ini nasitu an aqula lakum an tukhmiral qidra alladhi fil bait fa innahu la yanbaghi ayyakuna fi baiti syai'un yusghilun nas an salatihim. Sesungguhnya aku lupa mengatakan kepadamu agar menutup panci yang ada di rumah, karena di dalam rumah tidak boleh ada sesuatu yang mengganggu sholat seseorang. Ini hadis Pak, hadis Nabi aja ngomongin tentang panci. Waduh, tadi kompor wis tak matekno lho. Jadi ketika kita berangkat ke masjid itu, yakin kompor sudah kita matikan. Panci sudah kita tutup. Ini pesan Nabi itu, panci jangan sampai yang ada di rumah itu mengganggu khusyuknya yang ke masjid. Maka kompor dimatikan, TV dimatikan, motor sudah dikunci, gerbang sudah dikunci. Itu menjadi salah satu cara kita mengurangi potensi pikiran kita ingat tadi yang di Nabi nyontohin, ternyata beliau mengingatkan itu tadi zaman Nabi yang diingat panci. Kalau sekarang mungkin tadi kan sinetronnya patahin dulu. Ini merupakan cara menenangkan pikiran. Jika gejolak pikirannya tidak dapat ditenangkan dengan obat penenang ini, maka tidak ada yang dapat menyelamatkannya kecuali hal yang dapat menghancurkan bakteri penyakit dari dalam jaringan saraf, yaitu mencermati perkara yang dapat menghalangi upaya untuk menghadirkan hati. Tidak diragukan lagi bahwa hal itu kembali kepada berbagai perhatian utamanya yang sudah didominasi oleh syahwat. Karena itu ia harus menghukum jiwanya dengan melepaskan diri dari berbagai syahwat tersebut dan memutuskan berbagai ikatannya. Diriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah sholat dengan memakai kain pemberian Abu Jaham yang bergambar. Abu Jaham ya, bukan Abu Jahal, Abu Jaham. Idhabu biha ila Abi Jaham fa inna hatini infa an sholati wa tauni bi'amba janiyati Abi Jahmi. Bawalah kain itu ke Abu Jaham karena baru saja melalaikan aku dari sholatku. Jadi maksudnya, gara-gara baju ini aku sholatnya jadi tidak khusyuk. Balik no, aku nggak mau lagi nih ganggu saya. Ini derajatnya derajat Nabi, Pak. Kalau kita kan nggak sampai situ ya, tapi Syekh Said Hawa itu menyarankan kalau sampai seperti itu buang. Derajatnya Umar bin Khattab terlambat sholat jamaah asar, lupa sholat berjamaah
karena dia sedang nyirami kebunnya, lupa ya, sedang menikmati kebunnya yang indah. Ya Allah, saya sampai lupa sholat jamaah. Besoknya kemudian, ya Allah, ya Rasulullah, saya sumbangkan itu kebun untuk jihad di jalan Allah daripada melupakan saya sholat asar. Maksudnya seperti itu, dilepaskan yang mengganggu. Kalau kereta kayaknya belum bisa ya Pak ya, jauh banget lah kita. Itu makanya tadi ada jalan-jalan sebelumnya, ada persiapan menghilangkan dan sebagainya. Karena kalau itu semua tidak bisa, kata saya tahu ya sudah, lepasin. Nah kita kayaknya nggak bisa kalau melepaskan itu gitu kan. Ya tadi misalnya aduh TV-nya ganggu, juga bukan TV-nya yang kita buang gitu kan. Sayang, ntar anak saya gimana gitu ya. Ya. Tapi itu obat yang terakhir yang disampaikan oleh saya tahu. Karena mengganggu ya jangan sampai di kita. Dan apakah itu sekali saja? Ternyata ada berikutnya. Rasulullah SAW pernah memerintahkan penggantian tali terumpahnya. Kemudian Rasulullah SAW tergerak untuk melihatnya di dalam sholatnya karena baru. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk melepas tali yang baru itu dan mengembalikan tali yang lama. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak di dalam Az-Zuhud secara mursal dengan sanad sahih. Tadi baju, jadi nginget-inget baju, udah kembalikanlah kepada Abu Jahal. Ngiket tali terumpah baru kok dilihatin, waduh ini ganggu sholat saya, udah copot ganti yang lama saja gitu kan. Kemudian Nabi pernah berdiri di atas mimbar membuang cincin yang melekat di tangannya. Masih ada yang pakai cincin Pak? Harganya sudah turun. Tahun 2012-2013 Masya Allah cincin itu ya. Sekarang udah gak laku. Rasul mengatakan begini, Nabi pernah dari atas mimbar membuang cincin yang melekat di tangannya seraya berkata, bersabda, cincin ini menyibukkan aku. Cincin ini menyibukkan aku. Sekali memandangnya, sekali memandang kalian. Jadi melihat sahabat-sahabatnya, sekali melihat cincin, ganggu saja. Wah. Harusnya konsentrasi. Ini Bapak sekalian, ini masih ada setengah halaman. Tapi saya kira cukup apa yang ingin kita tekankan di sini, ya. Bagaimana membuang kemungkinan yang mengganggu pikiran itu dari penglihatan mata kita, dari pendengaran kita. Kemudian yang kedua, hal-hal yang ada di pikiran kita terkait dengan masalah-masalah apa yang ada di rumah, masalah pekerjaan dan sebagainya. Sebelum sholat sebaiknya kita bersiap, kemudian ya Allah, hilangkanlah yang mengganggu saya ini. Semoga sholat saya bisa menjadi lebih khusyuk. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah membimbing saya dan bapak-bapak sekalian menjadikan orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.